Assalamualaikum anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Nurmala, belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini pelajaran kita yaitu materi PPKN tentang aturan merawat tanaman dan aturan meminjam barang. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Anak-anak di rumah, Ustazah lanjutkan. Tapi sebelum Ustazah lanjutkan, kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, langsung aja ya kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama tentang aturan merawat tanaman. Di sini anak-anak nanti dapat menunjukkan kegiatan merawat tanaman dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah dengan benar. Yang ketiga mempraktekkan merawat tanaman di rumah dengan benar. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran materi yang kedua yaitu tentang aturan merapikan dan meminjam barang. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda. Yang kedua mendata kegiatan berkaitan dengan aturan tentang benda-benda yang ada di rumah. Ustazah lanjutkan. Nah, anak-anak, di sini Ustazah mempunyai teks ya. Ayo kita semuanya membaca bersama-sama ya. Mengenal aturan merawat tanaman. Ustazah baca ya. Di rumah Aisyah terdapat aturan. Salah satunya aturan dalam merawat tanaman. Aisyah berbagi tugas dalam merawat tanaman dengan keluarganya. Kakak bertugas mencabut rumput liar, Aisyah bertugas menyiram tanaman, ibu dan ayah juga ikut merawat tanaman. Ibu bertugas memberi pupuk secara teratur, sedangkan ayah bertugas memangkas daun dan batang agar terlihat rapi ya anak-anak. Nah, dari teks tersebut dapat kita simpulkan beberapa aturan untuk merawat tanaman di rumah. Nah, aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, menyiram tanaman secara teratur pada pagi hari dan sore hari. Yang kedua, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Berikutnya, nomor 3, membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Jadi kalau ada rumput-rumput yang tumbuh liar dicabutin ya. Keempat, memangkas tanaman hias agar kelihatan rapi. Yang kelima, jangan lupa memberi pupuk secara teratur agar tanaman kita bisa tumbuh subur. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya. Baiklah anak-anak, tadi setelah kita belajar tentang aturan merawat tanaman, untuk materi berikutnya adalah tentang aturan merapikan benda di rumah. Anak-anak, kalian semuanya tentu di rumah punya mainan kan? Nah, apa yang harus kalian lakukan setelah bermain? Yang pertama adalah merapikan mainannya ya. Yang kedua, kita menata buku di raknya kalau misalnya habis belajar, habis membaca. Berikutnya, kalau ruang kamar kita atau kamar tidur kita kotor, jangan lupa kita menyapu kamar. Nah, itulah tadi aturan merapikan benda di rumah. Tentunya kalian sudah pernah lakukan kan ya, agar kamar, buku-buku, dan mainan kita semua tertata dengan rapi ya. Baiklah, Ustazah lanjutkan materinya. Nah,
di sini Ustazah akan menjelaskan aturan ketika meminjam barang orang lain. Ya, berikut aturan ketika meminjam barang. Yang pertama, meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya. Yang kedua, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, menjaga barang agar tidak rusak. Yang keempat, mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Dan yang kelima, berterima kasih saat mengembalikan barang pada pemiliknya. Itulah aturan kalau kita meminjam barang orang lain, ya. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Baiklah, kita lanjutkan. Menggunakan barang sesuai fungsinya. Nah, anak-anak, kita kalau menggunakan barang itu agar tidak cepat rusak, itu harus sesuai dengan kegunaannya, ya. Ini Ustazah punya teks sedikit, yuk kita baca ya. Bima dan Andi bermain pesawat kertas di teras rumah. Setelah selesai bermain, banyak sisa kertas berserakan. Mereka segera membersihkannya. Bima dan Andi mengambil sapu. Bima menyapu dengan sapu lidi. Andi membuang sampah yang terkumpul di tempat sampah. Teras pun jadi bersih kembali. Mereka berdua menggunakan benda sesuai fungsinya. Benda yang digunakan sesuai fungsi akan lebih awet dan tidak cepat rusak, dan juga menjaga keamanan dan keselamatan, ya. Nah, berikut contoh penggunaan benda sesuai fungsinya. Ini, anak-anak, misalnya kalau kita mau menulis itu jangan menulis di tembok, ya. Temboknya jangan dicoret-coret, jangan mencoret-coret, tapi menulislah sesuai dengan fungsi bendanya, yaitu di buku tulis. Ini yang benar, ya. Kemudian ketika kita mau membersihkan halaman, jangan menggunakan sapu ijuk, tapi gunakanlah sapu lidi. Sesuai fungsinya untuk menyapu halaman itu pakai sapu lidi, ya. Berikutnya adalah ini gambar anak ketika sedang bermain ayunan. Kalau bermain ayunan itu sebaiknya kalian duduk dan berpegangan, ya. Karena kalau kalian ayunan misalnya dengan berdiri, nanti berbahaya, kalian bisa jatuh. Itulah tadi contoh penggunaan benda sesuai dengan fungsinya. Apakah kalian semua sudah mengerti yang Ustazah jelaskan? Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.